Saudara-saudari terkasih, para pecinta Karmelitup di mana saja Anda berada. Dalam seri Orang Kudus Karmel kali ini, kita akan berkenalan dengan Beato Dionysius dan Redemptus. Beato Dionysius lahir di Honfleur, Prancis pada 12 Desember 1600 dengan nama Pierre Berthelot. Ia menjadi putra sulung dari 10 bersaudara milik pasangan bangsawan Prancis Berthelot dan Fleury Morn. Pierre mewarisi tradisi kesalehan orang tuanya. Ia tumbuh dalam semangat rendah hati dengan iman yang teguh dan kesiapsediaan untuk berkorban. Sejak usia 12 tahun, Pierre telah mengikuti jejak sang ayah, mengarungi lautan, mengingat ayahnya adalah seorang dokter dan nahkoda kapal. Selama 7 tahun, dengan ganasnya lautan membentuknya menjadi pribadi yang handal. Bakat dan kemampuannya terlihat dalam keahlian untuk menggambar peta serta sebagai navigasi pelayaran. Ia telah menjelajahi lautan hingga ke Spanyol, Inggris, dan Amerika. Pada usia yang ke-19 tahun, Pierre diangkat sebagai navigator L'Espérance, kapal dagang ekspedisi Prancis ke India. Namun kejadian naas menimpa mereka. L'Espérance ditaklukkan oleh VOC Belanda karena berebutan rempah-rempah. Ia kemudian dibawa sebagai tawanan ke Jawa. Pasca pembebasannya, ia mengadu nasib ke daerah koloni Portugis di Malaka. Ia kemudian menjadi sangat terkenal berkat kejeniusan dan keberaniannya sebagai pelaut. Hal ini kemudian memikat hati Raja Portugis yang menobatkannya sebagai ahli navigasi dan pembuat peta Asia. Sejak ia berpindah ke Goa di India, karirnya begitu melambung, tetapi hatinya hampa. Kekeringan jiwanya menjadi dorongan yang kuat untuk merefleksikan hidupnya secara lebih baik. Pierre kemudian memilih untuk masuk biara Karmel di Goa pada tahun 1635. Pada 25 Desember 1636, Pierre mengikrarkan kaul kekalnya sebagai Karmelit dengan nama religiusnya Dionysius Anativite. Menurut bapa pengakuannya, hidup Dionysius mencerminkan kesucian seorang Karmelit. Doa-doanya amat kontemplatif dan inspiratif. Sebagai Karmelit, formasi Dionysius dipercepat karena permintaan dari wakil Raja Portugis di Goa, Peter da Silva, yang menghendakinya untuk ikut dalam lawatan persahabatan dengan Sultan Iskandar Thani di Aceh pada tahun 1638. Dionysius akan menjadi navigator dalam pelayaran sekaligus bapa rohani bagi para delegasi Portugis yang ingin memperbaiki relasi dengan Aceh. Kefasihan Dionysius berbahasa Melayu tak diragukan lagi, sehingga membuat ia semakin dibutuhkan dalam misi ini. Untuk itu, pada tanggal 24 Agustus 1638, ia pun ditabiskan menjadi imam oleh Monsinyur Alfonso Mendes. Sebelum melakukan pelayaran, Pater Dionysius meminta kepada pemimpin biaranya agar Bruder Redemptus dari Salib menyertainya pula. Bruder Redemptus bernama asli Thomas Rodrigues da Cunha ini adalah mantan serdadu Portugis yang ditugaskan di Goa. Ia lahir pada tahun 1598 di Paredes, Portugis, dan berasal dari keluarga petani miskin yang memeluk erat tradisi Kristiani. Setelah berdinas sekian lama, Thomas mulai mendalami hidup keagamaannya secara lebih serius. Ia terpanggil untuk menjadi biarawan, padahal karirnya sangat gemilang, menerima pangkat kapten dan komandan pasukan pengawal khusus di Meliapore, India. Akhirnya, pada tahun 1615, biara Karmelit Teresa di Goa menjadi tempat berlabuh bagi jiwanya. Ia menjadi bruder dan bekerja sebagai penjaga pintu biara, pelayan imam, koster, penerima tamu, dan mengajar anak-anak. Pribadinya amat hangat, bersahabat, dan suka bercanda. Maka dari itu, Dionysius memilih Redemptus untuk menemaninya dalam misi damai ke Aceh. Apalagi keduanya telah menjadi sahabat akrab ketika di biara. Permintaan pastor muda ini dikabulkan oleh Redemptus,
dan mulailah delegasi Portugis berlayar ke Aceh. Mereka berangkat pada tanggal 25 September 1638 dengan 1 kapal dagang dan 2 buah kapal perang. Dionysius menjalani misi ke Aceh bersama Redemptus, beberapa bangsawan Portugis, 2 orang Fransiskan, seorang pribumi, dan puluhan awak kapal. Redemptus berkelakar dengan beberapa kolega di biaranya. Ia meminta agar mereka melukiskan dirinya. "Siapa tahu nanti saya jadi martir," urainya setengah bercanda. Mereka berlabuh di Ole-Ole, dan sekarang daerah itu bernama Kutaraja, dan di sana mereka disambut hangat oleh penduduk setempat. Pada tanggal 25 Oktober 1638, di balik keramahan penduduk Aceh itu, tersirat niat jahat yang tak disadari oleh delegasi Portugis ini. Pihak Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dan punggawa kerajaan Aceh dengan menyemai fitnah pada delegasi Portugis. Mereka mengatakan bahwa utusan Raja Portugis bukan untuk mempererat tali persahabatan, melainkan membawa misi kristenisasi. Mereka diakali dengan tuduhan akan mengubah rakyat Aceh yang sudah beragama Islam untuk memeluk agama Katolik. Sang Sultan pun termakan hasutan orang Belanda itu. Akhirnya, misi perdamaian ke Aceh diterima dengan permusuhan. Seluruh delegasi Portugis segera ditangkap dan dipenjarakan. Mereka lalu disiksa agar menyangkal imannya akan Kristus. Mereka meringkuk dalam penjara dengan kondisi yang mengenaskan selama sebulan. Dionysius dan Redemptus terus berjuang meneguhkan iman dan menghibur saudara-saudaranya. Namun beberapa dari mereka akhirnya menyangkal imannya akan Kristus dan beralih menjadi Muslim. Setelah berbagai cara dilakukan, namun keutuhan iman mereka tidak berhasil ditaklukkan. Maka Sultan Iskandar Thani mengeluarkan maklumat untuk menghukum mati para tawanan itu. Mereka pun harus dibunuh, bukan karena berkebangsaan Portugis, tetapi karena mereka berkeyakinan Katolik. Sebelum aksi bengis para serdadu dimulai, mereka berdoa. Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka agar jangan mundur dan menyangkal iman mereka. Ia mohon ampun pada Tuhan dan menerimakan absolusi pada teman-temannya satu persatu. Pembantaian massal ini terjadi pada tanggal 29 November 1638. Redemptus ditusuk dengan tombak dan lehernya disembelih dengan pedang. Pada saat teman-temannya mati satu persatu, Dionysius masih tetap bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Menjelang tiba giliran Dionysius, para eksekutor hanya terpaku tak berdaya di hadapannya. Keganasan mereka seolah-olah tertahan dengan kekuatan maha dahsyat yang melingkupi imam muda ini. Tak seorang pun serdadu yang berani menyentuh dan mengeksekusinya. Mendengar laporan mengenai ini, Sultan segera mengirim bala bantuan. Saat itulah Dionysius berdoa agar Tuhan berkenan menjadikannya martir. Keinginan hatinya pun terpenuhi. Dengan tenang, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada para serdadu, dan dengan segera sebuah gada melekat di kepalanya dan disusul sebilah pedang yang menebas lehernya. Kepalanya pun menggelinding terpisah dari raganya. Usai pembantaian, jenazah keduanya masih tetap utuh selama 7 bulan. Jasad keduanya pun tetap segar dan tak sedikit pun membusuk. Konon, banyak orang kebingungan dengan kedua jenazah ini, sebab ketika dibuang, jasad keduanya selalu kembali ke tempat di mana mereka dibunuh. Lalu kedua jenazah ini dimakamkan secara terhormat di Pulau Dien atau Pulau Buangan. Pada akhirnya, kedua jenazah ini dibawa kembali ke Goa di India dan disemayamkan di sana. Setelah 260 tahun, pengorbanan kedua anggota Karmel Teresa dari Yesus ini diakui oleh Takhta Suci. Pada tanggal 10 Juni tahun 1900, Paus Leo ke-13 menyematkan kepada keduanya gelar Beato. Dua martir Aceh ini diperingati setiap tanggal 29 November. Saudara-saudari terkasih pecinta Karmelitum di mana saja Anda berada, martir adalah orang yang dibunuh oleh karena mempertahankan imannya akan Kristus. Bagi orang Kristen, menjadi martir adalah hal yang sangat luar biasa. Seorang martir tidak sekadar ingin dibunuh oleh karena mempertahankan imannya akan Tuhan, tetapi mereka benar-benar dari kesadaran akan kehadirannya bagi sesama. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita pun diajarkan dan dilatih untuk menjadi martir-martir masa kini. Kalau dulu para martir merelakan nyawanya dibunuh karena iman akan Kristus, sekarang kita dapat menjadi martir untuk diri kita sendiri dan sesama. Dengan berbagai profesi yang kita jalani setiap hari, kita dapat berjuang dan bekerja untuk sesama dengan sepenuh hati. Lebih dari itu, kita bekerja untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita adalah martir-martir masa kini yang siap menjadi penolong bagi sesama. Semoga
Semangat kemartiran yang telah ditanamkan oleh Beato Dionysius dan Redemptus dapat mendorong kita untuk menjadi martir-martir di zaman modern ini dengan mencintai kebenaran dan selalu berlaku adil terhadap sesama dan selalu menjunjung tinggi kedamaian dalam hidup.